warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maskur Darmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview praktikum pemrograman komputer dari modul 1 sampai modul 4. Yang pertama yaitu tujuan praktikum pemrograman komputer. Tujuan yang pertama yaitu memperkenalkan mahasiswa tentang bahasa pemrograman Python. Yang kedua, mengetahui cara membuat sebuah program dengan Python dasar. Yang ketiga, mengetahui cara membuat Python GUI dengan PySide 2. Yang ketiga, mengetahui cara membuat web statis dengan Django. Dan yang terakhir yaitu mengetahui cara membuat web dinamis dengan Django. Langsung saja, yaitu masuk pada modul pertama. Yang pertama membahas tentang Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau High Level Programming Language. Berjalan dengan sistem interpreted dan bisa dipakai untuk berbagai jenis tujuan atau general purpose. Sebutan bahasa pemrograman tingkat tinggi merujuk level kedekatan sebuah bahasa pemrograman ke kode-kode listrik yang dipakai oleh komputer. Yang kedua yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan Python. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan Python antara lain 1. Mudah dipelajari. Bahasa pemrograman Python memiliki sedikit keyword dan struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari bagi pemula. Yang kedua, mudah dibaca. Python mengharuskan penggunaan spasi untuk menjorokkan blok kode program atau yang biasa disebut indentation. Yang ketiga, perintah yang lebih singkat. Kode program yang dipakai Python jauh lebih singkat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain yang menyelesaikan masalah yang sama. Yang selanjutnya yaitu kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, Python cukup buruk untuk pengembangan platform mobile. Yang kedua, Python bukan pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensif memori. Yang ketiga, hampir mustahil untuk membuat game 3D grafis tinggi menggunakan Python. Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Yang selanjutnya adalah flowchart. Flowchart adalah penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program pengandaian dan pengulangan. Yang pertama yaitu program pengulangan. Pada skrip yang saya buat kemarin, program pengulangan yang saya buat yaitu sebagai berikut, yaitu while input underscore ticket tanda seru sama dengan ya. Jadi maksudnya ini digunakan jika kita mengetikkan ya, maka otomatis akan menghitung jumlah harga. Tetapi jika tidak mengetikkan ya, maka input jenis tiket akan terus berlanjut. Kemudian untuk for dictionary enlist ticket ini digunakan untuk proses input tiket. Itu proses input tiket sudah selesai. Jika proses input tiket sudah selesai, maka secara otomatis akan menampilkan jumlah harga yang akan dibayarkan. Kemudian untuk program pengandaian yang saya gunakan yaitu if. Kemudian if underscore kode promo 1 yaitu digunakan untuk kode yang dimasukkan benar, maka secara otomatis mendapatkan potongan 20%. Yaitu kemudian yang else print kode salah ini maksudnya apabila kita memasukkan kode yang kita masukkan salah, maka akan muncul tulisan kode salah dan secara otomatis mendapatkan potongan Rp0. Kemudian kita akan membahas tipe data yang dipakai dalam praktikum pemrograman komputer modul 1, yaitu yang pertama adalah string. String digunakan untuk menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka,
dan lain-lain. Cirinya yaitu diapit tanda petik 2 atau petik 1. Kemudian yang kedua adalah integer. Integer ya sebuah tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan bulat. Yang ketiga yaitu float. Float yaitu tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang mempunyai koma atau bilangan desimal. Yang keempat yaitu list. List digunakan untuk membuat penjelasan tentang data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Yang terakhir yaitu dictionary. Dictionary yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Kali ini kita akan memasuki modul 2 yaitu membahas tentang GUI atau Graphical User Interface dan PySide 2. Yang pertama yaitu GUI atau Graphical User Interface, yaitu adalah antarmuka program yang berguna sebagai media komunikasi antara pengguna dan perangkat lunak. Kemudian PySide 2. PySide adalah Python yang mengikat toolkit GUI cross-platform Qt dan berjalan di semua platform yang didukung oleh Qt, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Ini adalah salah satu alternatif yang digunakan untuk pemrograman GUI dengan Python ke Tkinter. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program perhitungan widget dan GUI pada modul 2 dengan PySide 2. Pada modul ini perintah yang saya gunakan yaitu def proses 2 self titik 2 gaji sama dengan float buka kurung self.line 2 teks tutup kurung 2. Maksudnya kolom gaji nanti akan ditampilkan pada baris kedua. Kemudian hari sama dengan float buka kurung self.line 3 teks buka kurung tutup kurung. Ini jumlah hari nanti akan ditampilkan pada baris ketiga. Kemudian untuk perhitungan total gaji sama dengan kita menggunakan rumus float yaitu dengan tipe data float yaitu hari kali gaji, yang kemudian nanti perkalian ini akan ditampilkan di line 4 dengan perintah self.line4.setText. str ini untuk memunculkan teks ke dalam kolom. Kemudian total gaji ini adalah hasil perkalian dari gaji kali hari. Ini saya akan membuat project dan app pada Python Django. Caranya yaitu kita masuk pada command prompt, kemudian kita masuk kepada folder yang kita inginkan. Kali ini saya akan masuk ke folder C. Kemudian pada folder C kita tuliskan Django script admin start project. Kemudian kita memberi project kita dengan judul folder misal post test. Kemudian kita enter. Nah, maka kita cek pada folder C post test ya, ini dia. Yang di dalamnya terdapat folder post test dan manage. Kemudian kita akan membuat sebuah app atau aplikasi. Langkah pertama yaitu kita masuk kepada command prompt. Kemudian kita masuk ke folder Django. Kita tuliskan cd, kemudian kita tuliskan folder, nama folder post test. Itu kita ketikkan Python manage.py
startup, kemudian kita memberi judul folder yaitu procom ini, kemudian kita enter. Nah, maka dalam folder post-test tadi akan muncul folder baru yaitu sebuah aplikasi bernama procom. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat sebuah template HTML dan CSS di project maupun di app. Ya, sudah. Kemudian kita akan membuat folder templates. Yang pertama yang harus kita new folder, kita namakan templates. Ya sudah. Ini kita new file. Kemudian kita save, kita beri nama misal home.html. Kemudian kita, ya, ini adalah script HTML. Kemudian kita akan membuat apps baru yang bernama static. Caranya kita klik new folder, kemudian kita tulis static. Kita klik kanan pada static, kita new file, kemudian kita save, kita beri nama static. Jangan lupa beri formatnya yaitu CSS. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang atau penjelasan tentang script HTML, yaitu yang di line pertama yaitu kurung kurawal %load static %tutup kurung kurawal. Ini adalah sebuah perintah untuk memunculkan file static sama dengan style sheet type text /css graph sama dengan static.css. Ini adalah sebuah perintah untuk memanggil file CSS dari folder static yang akan ditampilkan pada tampilan halaman web. Kemudian kita akan membahas tentang file static atau CSS. Kita buka dulu file statiknya. Nah, ini yang perlu kita bahas yaitu ini bintang buka kurung margin 0 pixel, padding 0 pixel, yaitu margin dari layar yaitu 0 pixel dan paddingnya juga 0 pixel. Kemudian pada body kita akan mengatur background strip image linear gradient RGBA, kita mengatur 0,0,0,0,8. Kemudian RGBA 0,000,0,8. Kemudian URL bc.jpg. URL bc.jpg ini adalah sebuah perintah untuk memanggil gambar pada folder static dengan nama bc dengan formatnya yaitu JPG. Kemudian ini 0,8 ini merupakan opacity atau memberikan efek blur seperti pada tampilan ini. Pada modul 4 kita akan membahas tentang database atau basis data. Database atau basis data adalah himpunan kelompok data yang paling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Berikut beberapa keuntungan dalam penggunaan database. Yang pertama, mengurangi redundansi atau data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Yang kedua, integrity, data tersimpan secara akurat. Yang ketiga, menghindari inkonsisten. Karena redundansi berkurang, maka update data jadi lebih efisien. Kemudian kita akan membahas tentang CRUD atau Create
read, update, dan delete pada sistem informasi. Yang pertama kita akan meng-create database pada sebuah website. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka exam dan kita klik start pada Apache dan MySQL. Ini sudah localhost phpMyAdmin. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk meng-create kita cukup mengklik new ini, kemudian kita memberi nama phpMyAdmin-nya. Contohnya ini saya sudah membuat, yaitu saya beri nama modul 4 ya, database. Kemudian jika kita akan mengkoneksikannya kepada file atau yang kita buat dalam script, maka kita perlu buka script yang kita buat, yaitu kita masuk kepada folder Django, kita masuk ke folder modul 3, kita setting, kemudian settingnya kita ubah seperti ini, default, kemudian engine-nya kita django.db backend. Ini sesuai dengan yang ada pada exam ini 3306. Maka jika setting sudah seperti ini, maka database sudah terkoneksi dengan file Django kita. Untuk membuat perintah update untuk mengupdate data pada database, kita akan masuk ke folder dashboard, kemudian kita klik folder dashboardnya lagi, kemudian kita masuk kepada file list.html, kemudian kita tuliskan perintah seperti ini, ahref sama dengan tanda petik 2 buka kurung kurawal %URL tanda petik dashboard titik 2 update tanda petik akun.id tutup kurung kurawal tanda petik 2 class sama dengan button. Maka ini adalah sebuah perintah button, kemudian kita tuliskan nama buttonnya update. Nanti pada tampilan web akan muncul seperti ini, dashboard, ya ini update. Update ini kita membuat perintah delete. Caranya sama seperti update, tinggal kita mengganti update menjadi kata delete, yaitu ahref sama dengan tanda petik 2 buka kurung kurawal %URL dashboard titik 2 delete akun.id tutup kurung kurawal tanda petik 2 class, kita menggunakan class button, kemudian kita memberi nama tombol dengan delete. Jika seperti ini, maka secara otomatis akan muncul perintah delete pada halaman database seperti ini. Website dinamis adalah website yang kontennya selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan website statis. Website dinamis menampilkan kontennya dari database yang biasanya hanya bisa diakses oleh webmaster atau developer. Meskipun begitu, website dinamis memungkinkan untuk memiliki beberapa user yang bisa melakukan update konten website tanpa mengganggu desain web. Itulah alasan mengapa banyak perusahaan menggunakan website dinamis dalam mengelola atau mengkoordinasi tentang produk yang mereka jual. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.